Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali memanggil Athiah Laila, istri mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ini, diperiksa terkait posisinya sebagai mantan pengurus PT Dutasari Citra Laras yang menjadi subkontraktor PT Adikarya dalam proyek Hambalang senilai 1,52 triliun rupiah. Athiah diduga mengetahui pemberian uang oleh PT Dutasari Citra Laras sebesar 50 miliar kepada Anas Urbaningrum guna biaya kampanye pemenangan di Kongres Partai Demokrat. Dalam pemeriksaan proyek Hambalang senilai 1,5 triliun rupiah ini, KPK telah memeriksa sejumlah orang, di antaranya Nazarudin, mantan bendahara Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, anggota DPR dari Partai Demokrat, Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan pengusaha Paul Nelwan, dan beberapa petinggi PT Adikarya sebagai rekanan proyek Hambalang dan pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Athiah pernah menjabat sebagai komisaris PT Dutasari Citra Laras. Perusahaan tersebut dipimpin Mahfud Suroso yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Anas Urbaningrum. KPK juga telah memeriksa Mahfud Suroso, Direktur PT Dutasari Citra Laras, dan Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat Munadi Herlambang, yang diketahui memiliki saham di PT Dutasari Citra Laras berkaitan dengan kasus korupsi di proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga di Hambalang, Jawa Barat. Athiah Laila sebelumnya pernah dipanggil KPK Jumat lalu. Namun dalam panggilan pertama minggu lalu, istri Anas Urbaningrum ini tidak hadir di KPK dengan alasan orang tua sakit. Pemeriksaan Athiah Laila menambah panjang daftar serikaya di Indonesia tokoh, politisi dan pengusaha yang terjerat kasus korupsi setelah Miranda Gultom, Angelina Sondah, Nunun Nurbaiti. Tim Liputan Metro TV. Hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa sekitar 60 orang saksi terkait dugaan korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Meski kala itu, Nazar belum divonis atas kasus suap Wisma Atlet, namun Nazar sudah menjalani pemeriksaan dalam kasus Hambalang. Nazar merupakan orang yang pertama mengungkapkan adanya aliran dana proyek Hambalang ke Kongres Demokrat. Nama lain yakni Mahfud Suroso, yang merupakan orang dekat Anas yang meminta Adikarya untuk memenangkan dalam tender proyek Menpora termasuk Hambalang. Mahfud juga diminta menyediakan dana senilai 50 miliar rupiah. Munadi Herlambang, pendiri sekaligus Direktur Utama PT Emsons Capital yang memiliki saham di PT Dutasari Citra Laras, pimpinan Mahfud Suroso yang merupakan subkontraktor dari PT Adikarya. Munadi merupakan Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Demokrat. KPK juga telah memeriksa anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Demokrat Ignatius Mulyono dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto terkait pembebasan lahan proyek bernilai 1,5 triliun rupiah tersebut. Tak sampai di situ, KPK juga memeriksa Sesmenpora Wafid Muharam yang kini telah ditetapkan menjadi terpidana dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet Palembang. Wafid merupakan orang dekat Menpora Andi Malarangeng dan dianggap mengetahui proyek tersebut. Direktur PT DGI, Dudung Purwadi, juga tak luput dari pemeriksaan KPK. Diketahui pemenangan tender oleh PT Adikarya karena PT Duta Graha Indah dinilai tidak dapat membantu Anas menyediakan dana sekitar 100 miliar rupiah untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Lantas, hingga kini, Anas Urbaningrum yang kerap disebut-sebut memerintahkan adanya aliran dana ke Kongres belum juga diperiksa KPK. Tim Liputan Metro TV. Tadi hanya diminta keterangan bahwa saya menjadi komisaris PT Dutasari dari tahun 2008 sampai 2009. Itu saja. Oh gitu. Saya hari ini datang mengantarkan istri saya ke KPK. Ke dokter saja saya antar. Ke pasar kadang-kadang saya antar. Nah, kalau hari ini ada undangan permintaan keterangan atau klarifikasi dari KPK, tentu saya harus antar, ya kan? Seperti dijelaskan tadi itu bahwa Athiah Laila, saya kenalkan ya, namanya Athiah Laila. Jadi nulisnya bisa Athiah Laila, tidak harus selalu ditulis
istri Anas. Namanya Atiyah Laila. Hari ini dimintai keterangan atau klarifikasi untuk kasus Hambalang tahun 2010. Posisinya adalah komisaris PT Dutasari tahun 2008-2009, tetapi dimintai keterangan kasus Hambalang tahun 2010. Ya. Sangat gitu mas biasa aja mas. Biasa aja, nggak usah nempel-nempel. Oh, dari pisangan. Kata semua. Oh, panas. Iya. Panas. Pinang ya? Iya. Panas. Jagung ya. Terima kasih. Dari duren sawit, Pak. Waduh, duren sawit. Panas. Terima kasih. Dari Penggilingan. Terima kasih. Banyak banget. Jangan banyak. Oke, jangan. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum. Sementara kita melihat bahwa ternyata itu adalah survei. Kalau survei berarti di charter. Kedua, pilotnya yang menurut saya itu tentunya yang harus tahu kondisinya. Kondisi pesawat, apakah karena navigasi atau apa dan sebagainya. Dan kami belum tahu penyebab. Ditanya, Bapak di Komisi 2 ya. Terus pasangan kerja Komisi 2 dari BPN, iya. Tolong Mas ditanyain itu tanahnya Menpora itu kok enggak selesai gitu. Ya saya sanggupi aja. Terus saya turun, saya telepon ke BPN yang bisa saya hubungi Pak Sestama, saya tanya, itu kenapa kok tanahnya Menpora belum selesai? Sedang diproses Mas. Nanti kalau sudah selesai saya beritahu. Terus kemudian kurang lebih sebulan saya diberitahu itu sudah selesai. Saya minta sama Pak SBY jangan gangguan istri saya nggak akan ngomong apa-apa, saya lupa semuanya. Saya nggak tahu apa-apa udah. Saya mengaku salah, kalau perlu nggak perlu disidik, langsung diponis saya ditahan aja nggak masalah. Itu Anas jadi ketua umum, itu uangnya bukan uang saya. Oke. Uangnya itu adalah uang Anas yang mana saya disuruh Anas bersama Anas ketemu beberapa pengusaha BUMN dan beberapa proyek-proyek APBN itu langsung ketemu dan langsung uangnya didistribusikan. Salah satunya adalah proyek Hambalang. Proyek Hambalang itu ceritanya dari awal 2010. Waktu itu posisi Anas masih ketua fraksi. Dari awal 2010, Anas panggil Angelina, panggil saya, panggil Mirwan Amir, ada proyek Hambalang. Oke. Nilainya 1,2 T. Iya. Nah, Anas perintahkan yang harus menang Adikarya dan Wika. Nanti yang ngurus teknisnya Mahfud. Gimana untuk teman-teman di dalam DPR, gimana untuk teman-teman di Menpora, itu nanti Mahfud yang atur. Tetapi sudah ditunjukkan oleh pengelola gedung yang mana di situ posisi Anas sebagai ketua konsorsium, yaitu sebagai owner dan penerima gaji juga, sesuai bukti yang diajukan oleh salah satu saksi di sini. Dan tidak dapat disangkal bahwa Anas Urbaningrum secara rutin memang berkantor di Geraha Anugerah Jalan Abdullah Syafi'i, karena memang Anas Urbaningrum sebagai pemilik dan atasan saya. Tetapi apa yang dikatakan Yulianis dalam persidangan bahwa Anas Urbaningrum setiap hari Jumat ke kantor hanya untuk bertamu saja, apa tidak lucu? Di ruangan. Untuk saudara ketahui bahwa Ibu Endang memang beberapa saat yang lalu telah secara resmi memintakan pengunduran beliau kepada saya. Tujuannya semata-mata supaya
berkonsentrasi untuk pengobatan beliau, dan dengan demikian Kementerian Kesehatan tidak terbengkalai. Tentu saya terharu mendengar itu. Banjir bandang untuk penunjukan langsung untuk pengadaan barang, barang atas maksudnya di dua rumah sakit itu, Sulianti Saroso dan Kota Jani, pengadaan barang. Apakah di surat itu tercantum berapa nilai dari pengadaan barang yang disampaikan oleh terdakwa? Saya kira rutin, saya tanda tangan. Tidak, seingat saudara bisa. Kalau ingat sih enggak? Iya, tidak ingat ya. Karena biasanya barengan dengan yang lain-lain. Jadi saya tidak tahu tentang surat menyurat. Saya tidak tahu tentang penomoran surat. Saya tidak tahu bahwa saya tanda tangan itu nomor dan nomor suratnya dan tangganya itu baru diisi oleh mereka. Saya bukan tukang surat. Saya tanda tangan karena sudah diverbal. Dua rumah sakit dan buffer stok tersebut, kalaupun misalnya Siapa ini? Siapa lo? Nggak perlu dandan dulu ya. Lihat jangan ya. Lihat. Saya minta. Ya. Terima kasih ya. Ibu. Ada lagi Bu yang lain Bu yang bisa. Oke teman-teman. Turun kepalanya ini. Panas.
Udah. Agak kenceng permintaan keterangan. Jangan ada yang maju. Karena undangannya untuk Komisaris PT Duta Sari Citra Laras tahun 2008. 10. Ya, nanti setelah itu ya. Ya. Kasih jalan. Jangan naik. Santai, Bos. Bang Wijaya gimana nih?